Topik yang akan saya bahas adalah kanker paru, yaitu lung cancer. Apa itu kanker paru? Kanker paru adalah jenis kanker yang dimulai di paru-paru dan paling sering terjadi pada orang yang merokok. Ada dua tipe utama kanker paru, yaitu tipe pertama adalah non-small cell lung cancer, NSCLC. Terdiri dari 87% dari kanker paru-paru. Dimulai dari sel epitel paru, yang termasuk di sini adalah adenokarsinoma, squamous cell carcinoma, dan large cell carcinoma. Tipe kedua adalah small cell lung cancer, SCLC. Terdiri dari 12% dari kanker paru-paru. Hampir selalu disebabkan oleh merokok tembakau. Jenis ini sering dimulai dari bagian tengah dada, biasanya tumbuh dan menyebar cepat ke bagian lain dari tubuh, termasuk kelenjar getah bening, otak, dan tulang. Insiden kanker paru di Amerika setiap tahun terdapat sekitar 400.000 kasus baru kanker. Nah, kanker paru merupakan urutan kedua kanker setelah kanker payudara, breast cancer. Di Amerika, kanker paru lebih dari 200.000 kasus per tahun, yakni 3 kali kematian yang disebabkan oleh kanker usus besar, colorectal cancer, yakni sekitar 25% kombinasi jumlah kematian dari kanker usus besar, kanker payudara, dan kanker prostat. Nah, gambar kiri ini memperlihatkan subtipe kanker paru. 45-50% adalah adenokarsinoma. 25-30% adalah squamous cell carcinoma. 15% adalah small cell carcinoma. Dan 5-10% adalah large cell carcinoma. Apa etiologi kanker paru? Kanker paru dimulai dari sel-sel yang melapisi bronchus dan bagian paru, seperti bronchioles dan alveoli. Nah, penyebab yang paling sering adalah merokok, yaitu sekitar 80-90%, karena iritasi dan proses peradangan yang kronis. Nah, faktor risiko termasuk asap rokok, yaitu second hand smoking, termasuk diesel exhaust, termasuk metal, kromium, kadmium, arsenik, polusi udara, radiasi dengan sinar X, radon, kimia dengan toksin, asbestos, dan adanya riwayat keluarga. Nah, apa gejala kanker paru? Kanker paru dapat tertidur selama 20 tahun sebelum tiba-tiba berubah menjadi bentuk penyakit yang agresif. Nah, gejalanya sering tidak muncul sampai kanker sudah lanjut. Disebabkan tumor tumbuh cukup besar menekan organ lain sehingga menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman. Jadi gejalanya sering berupa batuk 2-3 minggu dan makin jelek. Sering ada batuk yang kering tanpa mukus, ada sesak napas dan bengek, itu wheezing, kehilangan nafsu makan, batuknya bisa ada darah, dan benjolan di leher, sakit dada pada waktu batuk, lemah kurang energi, berat badannya turun, sakit perut sebelah kanan, dan adanya penggumpalan darah di sekujur tubuh. Apabila gejalanya sudah menyebar ke otak, metastase ke otak, timbullah gejala sakit kepala, lemah, gangguan keseimbangan,
sulit berjalan, ada yang nausea dan vomitus, yaitu enek dan muntah, gangguan bicara, gangguan penglihatan, yaitu perubahan penglihatan, kelemahan perifer, kehilangan daya ingat, perubahan kepribadian, dan kejang. Nah, berikut ini adalah stadium kanker paru. Gambar kanan memperlihatkan stadium kanker paru. Stadium pertama, yaitu tumornya kurang dari 3 cm dan belum ada metastase. Sedangkan stadium kedua, tumornya masih kurang dari 6 cm dengan 1 metastase. Stadium ketiga, yaitu tumornya lebih dari 6 cm dengan metastase ke kelenjar limfa. Ada 2 stadium, stadium 3A dan stadium 3B. Stadium 3A, metastase hanya ke kelenjar satu sisi paru, dan sedangkan yang 3B, metastasenya sudah ke kedua paru-paru dan di atas tulang selangkap. Sedangkan stadium keempat sudah metastase ke organ yang lainnya. Nah, gambar kiri atas ini memperlihatkan yang sebelah kiri adalah paru-paru yang sehat, yang tengah adalah stadium dini kanker paru, dan yang sebelah kanan adalah stadium akhir kanker paru. Sedangkan gambar kiri bawah adalah adanya tumor di dalam paru-paru. Nah, bagaimana untuk diagnosis kanker paru? Diagnosisnya dibantu dengan riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, yaitu terhadap paru dan kelenjar limfanya, pemeriksaan laboratorium dengan darah lengkap, elektrolit, kalsium, fungsi liver, dan enzim transaminase alkali fosfatase. Juga dengan pemeriksaan sputum sitologi, yaitu pemeriksaan dahak, pemeriksaan dengan X-ray, fotoronsen toraks, CT scan, yaitu computer tomography scan, kemudian dengan MRI, yaitu magnetic resonance imaging, juga PET scan, yaitu positron emission tomography, adalah imaging test untuk bantu mengungkapkan fungsi metabolisme dan biokimia jaringan. Lalu dibantu dengan bone scan, yaitu scanning tulang, dengan biopsi, yaitu dengan transbronchial needle biopsy, dengan bronkoskopi, lumbal fungsi untuk cairan cerebrospinal, aspirasi sumsum tulang untuk staging tesnya. Nah, gambar kiri memperlihatkan cara bronkoskopi, yakni dibantu dengan layar komputer, masukkan alat teropong bronkoskop melalui mulut, masuk ke trachea sampai ke bronchus. Nah, seperti diketahui, kecepatan penyebaran small cell lung cancer adalah sekitar 70% sudah metastase pada saat diagnosa ditegakkan. Sedangkan yang non-small cell lung cancer itu sekitar 20-40% telah menyebar ke otak pada saat diagnosa ditegakkan. Jadi hanya 16% kanker paru diagnosis pada stadium dini. Nah, sering diagnosanya ditegakkan sudah lanjut pada stadium 3 atau 4. Pada squamous cell carcinoma, diperlukan waktu sekitar 8 tahun untuk bertumbuh menjadi ukuran 30 mm saat diagnosa dan timbul gejala dan metastase. Yang biasanya sering diabaikan oleh pasien, terlambat diagnosis, dan tertunda pengobatannya. Karena gejalanya sering dikira menderita sakit asma, alergi, pneumonia, bronkitis, bronkiolitis, penyakit jantung, atau COVID, sehingga terjadi misdiagnosis. Nah, bagaimana terapi kanker paru-paru? Yaitu dilakukan operasi. Nah, ini untuk tumor metastase otak yang tidak lebih dari 3 tumor, mudah dicapai dengan operasi dan tidak ada tanda-tanda keganasan lainnya. Nah, operasinya melibatkan pengangkatan seluruh atau sebagian tumor. Gambar kanan atas ini memperlihatkan wedge resection, yaitu membuang sebagian jaringan
kanker paru. Nah, kemudian kemoterapi gunanya untuk mengecilkan tumor paru. Terapi tidak efektif untuk metastase ke otak karena obat kemoterapi ini tidak dapat masuk ke otak karena terdapat halangan oleh blood-brain barrier. Lalu operasi radiasi, yaitu untuk mengecilkan tumor. Nah, gambar kiri memperlihatkan terapi radiasi. Stereotaktik radioterapi ditujukan langsung pada daerah spesifik, disinar dengan dosis tinggi pada tumor yang tidak terlalu dekat dengan organ vital. Lalu proton terapi ditujukan untuk eradikasi metastasis pada stadium dini yang terletak di lokasi yang sulit dicapai dengan operasi. Lalu target gene terapi. Target gene terapi EGFR atau ALK. Ya, itu dapat melalui blood-brain barrier. EGFR adalah epidermal growth factor receptor. Nah, terjadi mutasi. Nah, inilah yang menyebabkan sel tumor yang terlalu cepat sudah tumbuh dan menyebar. Nah, terutama pada adenokarsinoma dan non-small cell lung cancer. Nah, terapi di sini terhadap mutasi genetik EGFR. Sedangkan ALK, yaitu anaplastik lymphoma kinase, adalah mutasi dari DNA sel baru, di mana dua gen menyatu atau mutasi menempel menjadi satu. Nah, terapi di sini ditujukan untuk menyusun kembali titik mutasi gen tersebut. Lalu imunoterapi, yaitu untuk long-term control penyakit dan dapat melalui blood-brain barrier. Nah, kombinasi obat yang dipakai di sini adalah cisplatin atau carboplatin dan docetaxel atau Taxotere. Nah, fluorodesis. Fluorodesis yaitu memasang selang drain untuk cairan di dalam rongga pleura. Nah, obat yang bisa diberikan adalah dexamethasone untuk kontrol pembengkakan otak dan antikonvulsif untuk mengontrol kejangnya. Nah, pasien dengan non-small cell lung cancer dapat diobati dengan operasi, kemoterapi, radiasi terapi, terapi yang ditargetkan atau kombinasi terapi-terapi tersebut di atas. Pada pasien dengan small cell lung cancer, biasanya diobati dengan terapi radiasi dan kemoterapi. Small cell lung cancer itu lebih responsif terhadap radioterapi. Nah, terapi paliatif yaitu untuk kanker paru yang telah lanjut, ya, untuk membantu mengurangi stres, terutama pada stadium akhir kanker paru. Nah, terapinya dapat melibatkan obat untuk menghilangkan rasa sakit, fisioterapi, occupational therapy, complementary therapy untuk bantu meningkatkan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, berikut ini adalah cyberterapi kanker paru. Ya, gambar kiri bawah. Apa itu cyberknife? Cyberknife adalah operasi tanpa pisau, yakni menggunakan radiasi dosis tinggi untuk terapi kanker, membunuh sel kanker dan metastasenya. Nah, cyberknife dikenal juga sebagai stereotactic radiosurgery. Operasi cyberknife ini bisa dengan akurat tepat memotong dan menghancurkan tumor, terutama untuk tumor yang sulit dicapai dengan pisau operasi. Cyberknife ini adalah aman dan efektif pada kanker paru yang terletak di tengah dada dengan dikelilingi oleh organ-organ vital dan dekat dengan dinding dada. Operasi cyberknife
tidak perlu anestesi karena tidak rasa sakit dan non-invasif. Berikut ini adalah ringkasan stadium dan terapi non-small cell lung cancer. Nah, di sini diperlihatkan stadium 1, yaitu tumornya masih tunggal, terapinya dengan operasi. Stadium kedua, tumornya sudah menyebar ke kelenjar paru. Nah, terapinya operasi. Stadium ketiga A, tumornya menyebar ke kelenjar trachea, dinding dada, diafragma, dan terapinya adalah operasi ditambah dengan kemoterapi. Sedangkan stadium 3B, tumornya menyebar ke kelenjar kedua paru atau ke leher, terapinya radiasi dan kemoterapi. Stadium keempat, tumornya sudah menyebar ke organ yang lainnya dengan kemoterapi dan paliatif terapi. Bagaimana prognosis kanker paru? Kanker paru merupakan jenis kanker yang penyebarannya cepat. Nah, tingkat kelangsungan hidup bisa meningkat, tetapi survival rate-nya tetap rendah, terutama untuk small cell lung cancer. Jadi dengan kata lain, small cell lung cancer adalah kanker paru yang paling agresif dan survival rate-nya rendah. Nah, dikatakan 5-year survival rate-nya kanker paru adalah 56% untuk yang masih terlokalisir di dalam paru. Dan 5-year survival rate-nya kanker paru adalah 5% untuk yang telah menyebar ke organ yang lain. Dan 5-year survival rate-nya untuk non-small cell lung cancer yang telah metastase ke otak itu adalah sekitar 7%. Sedangkan 5-year survival rate untuk small cell lung cancer yang telah metastase ke otak itu sekitar 3%. Nah, setelah diagnosa ditegakkan, dikatakan 1 dari 3 orang bisa hidup paling sedikit 1 tahun setelah diagnosa ditegakkan. Dan 1 dari 20 orang bisa hidup paling sedikit 20 tahun setelah diagnosa ditegakkan. Survival rate kanker paru bergantung pada usia, jenis kelamin, merokok, tipe kanker, dan diagnosis dini, sudah seberapa jauh penyebaran kankernya pada saat diagnosa ditegakkan, dan terapi yang telah diberikan. Nah, kematian disebabkan karena kerusakan jaringan paru dan gangguan oksigenisasi darah, serta gangguan fungsi organ yang kena metastasis. Nah, berikut ini adalah stadium akhir kanker paru. Pada stadium akhir kanker paru, perubahan fisik yang terjadi pada umumnya adalah pleural effusion, yaitu adanya cair yang menumpuk di sekitar paru. Adanya batuk konsisten, napasnya sesak, obstruksi napas, perdarahan dari saluran udara besar, ada sakit dada, kelelahan parah, dan kaheksia. Nah, perubahan fisik yang terjadi pada stadium akhir kanker paru ini disebabkan karena tumor parunya menyebar ke bagian organ tubuh lainnya. Jadi stadium akhir kanker paru ini adalah stadium di mana sudah tidak ada pilihan pengobatan dan penyembuhan tidak mungkin. Tetapi masih ada harapan terapi paliatif untuk meringankan gejala atau meningkatkan kenyamanannya. Nah, berikut ini adalah mencegah kanker paru, yaitu dengan menghindari merokok, menghindari asap rokok, yaitu second hand smoking, menghindari bahan-bahan karsinogenik, ya, tes radon, yaitu di rumah, olahraga teratur, diet sehat, yaitu sayur dan buah-buahan. Nah, suplemen untuk mencegah kanker paru adalah flaxseed, omega 3, garlic dan jahe, turmeric, selenium, green tea, vitamin D, dan E. Sekian, terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe.
dan bunyikan lonceng.